Gen. Ya Pak, Udah dibersih-bersihin belum? ini Pak lagi bersihin Pak. Waduh, copot tuh Superman-nya tuh. Dia kaget Pak, Kenapa sih? makanya dia copot. Oh, copot. Iya, dia kaget ini Pak. Tolong jangan sampai rusak mainan saya ya. Iya Pak, ini mainan keren banget ini Pak. Iya. Saya emang senang banget Pak sama Suparman. Superman. Kalau Superman, Iya. boxernya di dalam, Kalau Superman? boxernya di luar. Oh iya. Kenzi sayang papa. Kamu kok murung? Kenapa sih? Ini, Pak, Mikirin udah. siapa sih? Bukan pikirin, aku lagi belajar. Belajar apa kamu? Tuh disuruh. Iya. Jadi Pak, Belajar itu apa? aku disuruh bikin cerita profesor pakai bahasa Inggris. Profesor. Iya. Profesor. Iya. Itu loh yang pekerjaan itu. Profesi. Profesi. Profesor. Profesor mah titel. Udah mulai meleset-meleset. Iya. Sama kayak Bapak awal-awal ya Pak ya. Terus. Plesetan. Iya Pak, jadi aku disuruh. Kasihan. Iya begini. Jangan ditarik-tarik Sama yang narik lu sendiri yang jatuh. Biasa Biasa mau lu. duduk. Heran, segini banyak bangku masih jatuh juga. Saya bingung mau duduk sini apa sini. Ya gimana Ken? Mau nanya apa? Aku disuruh bikin cerita profesi. Profesi apa yang Kenzi mau? Makanya aku bingung Pak. Gimana kalau profesi papa aja? Gimana? Yang mana Pak? Loh, Kan banyak Papa. Wih. Ada lawak. Hati-hati Pak. iya. Kan banyak. Iya, Apaan aja Bang? Ada pelawak, sinetron, Pemain sinetron. anak band ya. Band. Habis itu content creator. Iya. Banyak lah Papa mah jago. Jual beli mobil. Iya, jual Enggak, itu enggak. Oh bukan. Ngarang Itu gua. showroom di rumah. Itu koleksi gua. Oh. Tapi kalau ada yang nawar dapat cuan ya gua jual. Ya, itu namanya jual beli mobil. Dagang namanya. Iya Pak. Iya, iya. Ya udah ceritain aja semuanya itu profesi Papa. Papa itu sebetulnya kalau dibilang profesinya pelawak enggak juga. Papa itu mungkin lebih suka disebut sebagai seorang entertainer. Itu PR apa bahasa Inggris? Iya, ini kan pakai bahasa Inggris. Papa jago nggak pakai bahasa Wah, Inggris? jago banget. Oh, kan habis pulang dari Amerika ya? Habis pulang dari Habis Amerika, pulang dari bahasa Inggris Amerika. lancar pasti. Ya Papa jelasin Waktu aja. Papa masih belum nikah. Nah. Papa tuh 4 tahun di New York. Ngapain tuh, Pak? Hilang. Gitu, Dia pikir kerja apa. Coba Jadi- jelasin profesi Bapak sebagai pelawak dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke. Ya. Mau kemana lo? Lu duduk aja. Saya duduk aja. Hai Tante. Hai Kenzi. Tuh Ben nih Manda nih. Iya lagi mau main aja, lagi pada ngapain? Ini daripada ngelawak. Lagi belajar bahasa Inggris ceritanya. Oh, lagi belajar bahasa Inggris. Iya, ini Papa lagi Seru ngertiin aku. banget. Manda rapi banget mau kemana? Nggak kemana-mana, lagi pengen rapih aja. Oh. Tadi ada kerjaan. Iya. Tuh. When play to my house. When Oh, kapan-kapan Play to my house. play to my house, main ke rumah saya. Iya. kapan main ke rumah? Kapan-kapan main ke rumah saya. Oh, ini main. Kenzi, Kalau main ke sini jangan lupa bawa for. Apa tuh? Oleh-oleh. Untuk. Iya untuk. Kenzi belajar matematika aja. Matematika ya? Iya. Mau nggak? Tapi Emang disuruh jago? bahasa Inggris. Terus bahasa Inggris? Profesi. Emang kamu bisa ngajarin matematika? Bisa. Mau Saya nggak? mau. Coba dong. Nih, aku punya jeruk 5. Kamu minta 1. Iya. Jadi berapa jeruknya? 4. Salah. Kamu punya jeruk Iya. 5. Terus Diminta 1. Diminta 1 jadi berapa? jadi 4. Salah. 4 dong. Salah. Loh. Mau tahu nggak jawabannya? Oh. Tetap 5 kan aku nggak mau ngasih. Lucu loh. Lucu. Anaknya udah mulai kena. Lucu loh. Anaknya. Mana mau minum apa? Nggak usah repot-repot deh bang, aku cuma mau main aja. Yang benar. Iya. Kalau mau minum biar kita bikinin nanti. Oh iya, mau bisa ada minuman apa? Ada. Gen, bikin minuman. Bikin minuman, Pak? Ya. Oh, siap, Pak. Kalau gitu, Pak. Saya pergi ke belakang dulu ya. Oh, ya. Aku juga mau dong. Udah, kamu ntar aku bawain Oke. semua. Mana dulu mana? Oh iya, makasih. ya. Warung kopi gimana? Lagi ini
Baik-baik aja, lagi rame di situ. Baik-baik aja, tapi lagi dijaga kembali. Apa kamu, ya ampun, tamu jauh. Iya tadi mau ngambil minum kasihan Pak di depan. Celingok-celingok kayak gini. Mana rumah Pak Andre? Gitu kasihan, makanya yaudah sini saya ikut saya aja. Udah saya kasih alamatnya. Tadi kan ketok-ketok. Iya, untuk ketemu saya. Dokter, kemben nih. Tumben nih. Bukan kemben begini. Iya. Mau mandi di sungai dia pakai kemben. Maksudnya itu, temen lama makanya saya kaget. Tuh. Ya ampun dokter, tembem nih. Kok bisa mampir kemari? Iya, pengen main aja. Iya. Pengen tahu. Dokternya Sehat ya semua Iya, ya. teman saya waktu saya Oh, iya? waktu zaman di kuliah dulu, dia mau kuliah masuk kampus, saya mah di gerbang aja nggak pernah. Duduk, Bu Dokter. Ini Amanda, Hai, iya. Raisa. yang akur ya, yang akur. Loh, iya Nggak, dong. maksudnya kan biar akur Biar gitu, apa? biar akur. Mau jadi mama baru lagi? Bukan. Maksudnya kasih tahu. Mau jadi mama baru? Oh, enggak. Ini Manda nih tetangga, dia punya warung kopi. Iya. Warung kopinya enak banget. Main-main Mau ya. dong, mesti cobain dong. Iya dong, ngopi ya. Saya Tapi setuju, manis Pak. ya kayak orangnya ya. Kenapa? Saya setuju. Setuju apa? Jadi mama baru. Apa-apaan? Apa-apaan? Emang Kenji boleh kalau bapak begitu? Marah. Saya anaknya. Marah Iya. Iya. Lama, Pak. Iya. Nggak pernah kasih tahu. Ini makanya papa kenalin. Ini namanya Tante Reisa. Nah. Beliau ini adalah dokter. Oh iya. Gede banget ya. Dokter. Dulu mah Udah Kenji mah- jadi tante loh aku jadinya ya. Iya, ketemu Kenji dulu pertama kali waktu masih segini ya? Segini. Iya. Oh dulu. Kecil banget ya. Sama dokter. Kamu dulu waktu lahir, dokter dulu yang lahirin. Tapi bukan aku. Bukan ada dokter. Teman-teman dokternya gitu. Iya. Bukan dokter Reisa. Iya, Nah, tadi kan Kenzi juga penasaran tuh sama kehidupan profesi. Iya. Mumpung ada dokter nih, tanya-tanya aja. Oh jadi Profesi dokter dokter nantinya. Iya. Profesi dokter ini, siapa Kamu tahu. boleh nanya-nanya. Dokter nanti. Bagus nggak sih kalau profesi dokter itu? Lebih bagus dari kayak papa gitu. Oh bagusan papa sih. Kalau dokter kan bisa nyembuhin manusia. Oh iya dong. Iya kan, membantu supaya orang Iya. lain bisa sembuh, Iya. biasa sehat. Kenzi ini lagi bingung dia mau nanti cita-citanya mau jadi apa gitu. Jadi saya bilang kamu mau jadi apa? Dia bilang saya pengen jadi penjaga tembok. Suruh ngapain kamu jagain tembok? Saya bilang gitu. Saya bilang yang lebih yang lebih bener lah gitu. Yang lebih bener lah, jangan Ngapain menjaga jaga tembok. Mending jaga pucuk pohon ya. Iya. Kan lebih tinggi jaganya Iya. daripada tembok. Kirain jaga lilin. Iya. Nah, kalau jaga lilin ntar saya yang berangkat. Pernah ngobrol sama dokter juga. Dulu dokter pernah cerita tuh, pernah ada masa susahnya ya dokter ya? Mama dulu belum punya Tuh. rumah, terus masih kerja, ya belum dapat posisi yang bagus gitu ya. Terus ya udah akhirnya numpang lah, dan waktu itu di rumah saudara kebetulan kan nggak ada kamar, jadi ya selama beberapa tahun tinggalnya di garasinya gitu, dibikinin sekat lah gitu. Ya gitu kan. Pernah nggak ada pasien yang, dok, bolehkah dokter mengobati hatiku yang hampa ini? Kayak banyak ya kayak gitu-gitu. Pasti Kayak ada aja di. Dokter pernah Ada yang nggak tahu-tahu. pegang. Nanti kalau Tapi dokternya ada- cantik begini Iya, sih. saya rasa sih Iya. begitu ya. Ya dia tahu-tahu datang bawain apa gitu. Oh, gitu Kan pernah? kalau bawain makanan biasa ya gitu. Ini sampai bawain kayak buatannya sendiri gitu ya, dengan fotonya, dengan bunga. Serius? Aduh. Ini nih seru nih pengalaman unik begini. Pernah ya ngalamin gitu ya? Pernah juga. Ini dari pasien atau dari ini aja dok? Ada pasien dari keluarga pasien yang kayak gitu. Oh. Kan biasanya ada yang sampai misalnya saya nyembuhin anaknya gitu ya, dan kebetulan tuh ternyata udah nggak punya istri katanya. Terus sampai karena udah nyembuhin anaknya, sampai saya aja nggak gitu katanya. Kenapa jadi gitu? Kok jadi begini ya kan waktu masih jadi dokter awal-awal lah itu ya. Iya. Tapi ada dok yang kan dokter kan cantik ya, maksudnya yang dia nih kagak sakit gitu, dokter tahu dia kagak sakit gitu, tapi dia kayak pura-pura, saya sakit ini dok, bener dok, cuman pengen ketemu dokter. Pengen ketemu dokter. Pengen foto. Banyak ya, Dok. Nyamperin. Tapi pengalaman jadi dokter tuh emang seru-seru sih. Kayaknya kalau emang tertarik ke dunia kedokteran, kamu harus ikutin gitu. Iya. Cari tahu. Saya pernah dok ke klinik dokter tuh, ini pengalaman saya kadang-kadang kalau ngeliat dokter kita harus tahu dulu track recordnya dia di gimana nih. Emang kenapa? Saya pernah dok, saya datang ke klinik terus, dok saya sakit nih dok, tiduran. Saya tiduran, terus dia pakai itu tuh, Stetoskop. 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 Tarik napas,
buang sampah katanya. Buang pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Kalau buang sampah, lagi dikit-dikit. Ribet harus buang sampah. Dia buang napas dulu. Berarti ini dokter bohongan nih. Iya, berarti Udah suruh buang sampah. Buang sampah. Itu petugas kebersihan namanya. Tapi enak tuh jadi dokter, benar Kenzi kalau mau jadi dokter. Karena dokter itu, misalnya kalau bulan puasa, itu bukanya jam 4. Itu prakteknya. Prakteknya itu bukan puasanya. Saya lihat Pak, dokter ini buka jam 4. Lah enak banget jadi dokter. Bukan puasa itu. Bukan praktek. Bukan puasa. Kecuali ada tulisan dokter spesialis buka puasa jam 4 baru. Iya, jam puasa. Jarak ini aku motor panas Pak. Lihat dokter, dokter ini buka jam 4. Wah enak banget. Tapi kan dokter ini ada kesusahannya nggak? Kesusahan gimana? Kesusahan jadi dokter ini. Oh jadi dokter itu Ya. ada kesulitannya nggak? Kalau memang ngerasa kayak materinya, kan kuliahnya lumayan banyak ya, kayak biologi, fisika, kimianya tuh berat mesti lah, kuat gitu tuh ya, ya. anatomi harus kuat lah, hafalannya, logikanya gitu harus kuat. Jadi biasanya kayak gitu-gitu tuh yang jadi tantangan. Kadang kalau misalnya jadwalnya juga kan full banget tuh, kuliah kedokteran tuh biasanya paling sibuk lah dibandingin fakultas lain ya. Nah itu kalau nggak kuat biasanya suka kehilangan sosialisasi sama Iya. teman, yang kayak gitu-gitu. Waktu jadi mengorbankan waktu. utamanya. Iya. Ken, Ya Pak. pesenin minuman dong. Oh minum. Ini tamu masa belum ada Oh minumannya iya. nih. Bentar. Deke! Lu yang kesana gua tanya sejak tadi. Kedengeran ya? Warung jadi sono main teriak-teriak Dia aja. bakal dia datang Pak. Dia mau cepet kok kan. Aku baru tahu kedengeran loh. Kedengeran di sini Pak. Iya ya? Iya. Nih, kita di sini control room di luar aja kedengeran. Wah, terima kasih. Makasih. Air putih. Ah, Biasanya kan yang warna-warna gitu. Yang lain dong biar cobain. Dokter cantik nih. tolong ditahan egonya untuk minum-minum yang berwarna. Ini ada dokter, minumnya harus air putih yang sehat. Oh, jus. Iya, Jus. iya, iya, iya. Bikin jus. Just wait a minute. Oh, alright, sure. There's nothing minuman, color, there's nothing color. There's a doctor here. Kan nyesel gua nanya sama dia nih begini. Ditanya dikit. Silakan keluarnya diminum, silakan banyak. diminum. Terima kasih Silakan. banyak. Maaf ya dok, air putih doang nih dok. Iya Nggak dok. apa-apa. Enak nih malah, seger nih, seger. Yuk, sambil diminum. Monggo, monggo. Iya. Ini buatan Diki ya? Iya Bang. Iya. Manis ya? Masa sih? Air putih kan? Cobain emang bener. Air putih? Bener. Kok bisa manis? Manis banget. Coba Pak. Masa sih? Iya. Coba Pak minum. Pahit banget. Pahit banget. Apa kan sayang pahit banget. Ngadep situ manis. Nah, kadang-kadang orang itu di rumah malas ke dokter, akhirnya dia minum obat sendiri. Terus kalau mau cepet dia biasanya minum antibionah tuh yang biar Antibiotik. Itu mah nama pembantu bapak. Nggak boleh Biona. sembarangan ya dok ya. Jangan dong, jangan sembarangan. Pengen cepet sembuh pakai itu gitu. Jangan kan belum tentu semua penyakit itu penyebabnya bakteri. Jadi antibiotik itu tuh buat Untuk bakteri, bakteri. doang. Oh. Tahu. Nah ini kan Tapi, ngomong-ngomong, Dok. Manda tuh ada yang mau tanya tadi soal itu tuh. Kasus ini apa obat anak Nah, yang itu. sekarang lagi. Iya. Sirup-sirup itu ya? Iya. Padahal udah dari dulu ya. Sirup kan dari dulu, kenapa baru sekarang dihebohin kayak begini gitu? Nah ternyata kan kita belum tahu nih, belum selesai nih penyelidikannya kayak apa investigasinya. Tapi selama yang kita tahu dari Kemenkes kan melakukan penelitian kalau beberapa waktu belakangan ini tahu-tahu ada ratusan anak yang menderita gagal ginjal akut. Nah penyebabnya memang gagal ginjal tuh macam-macam. Cuma kok tiba-tiba karena kita tahu ada beberapa kasus di negara lain karena ada kandungan namanya tuh diethyl glycol itu sama EG juga itu banyak terkandung di obat-obatan sama Berarti itu vitamin baru-baru anak. aja, dulu-dulu nggak ada. Nah, ternyata setelah diketahui di Indonesia dilakukan penelitian terhadap itu, ada yang
memang mengandung dosisnya itu berlebihan yang menyebabkan akhirnya anak yang mengkonsumsinya gagal ginjal. Berbahaya ya. Dokter, kalau bangunin obat tidur boleh nggak? Hah? Bangunin obat tidur. Astagfirullah. Bangunin Sejak obat. kapan sih anak gua kayak gini? Lu Enggak apa-apa, enggak ada. Sama aja masih saya kagak tahu. Bangunin obat. Bapak yang tanggung jawab sama anaknya. obat tidur suruh bangun. Obat tidur suruh bangun. Segala ditanyain bangunin obat tidur boleh nggak? Itu obat tidur, bukannya dia tidur dibangunin. Oh, gimana? Obat tidur, obat untuk tidur. Oh, Iya. Dokter tahu nggak ada penyakit terkenal banget di Cina? Apa tuh? kita? Nggak tahu. Nggak tahu. Kung flu. Ini kita lagi ngomong serius loh, tiba-tiba flu. Tiba-tiba jadi flu. Diki mana ya? Tadi bukannya kita minta minuman? Lagi beli flu. Saya panggilin ya Pak ya. Ini Iya panggilin. dong. Dekay! Maaf dok, lu jangan teriak-teriak dong, kan gugup jadi ke bawah nih, tutup lagunya Naif. Ya, gimana sih? Ini tutup lagunya Naif. Tutup lagu Naif. Panci untuk mencinta. Benci! Benci untuk mencinta. Benci untuk mencinta. Gorengan ya? Iya, Eh, panci aku. benci aku. Emang dokter makan gorengan? Silakan dok, ini gorengannya. Terima kasih. Dik, Iya. Gen, Iya. besok cari furniture yang bener ya. Kenapa Bang? Loh, doyong tuh. Serem banget gua. Iya, ini mana dipinjam lagi nih, aduh. Pada pegangan dah makanya. Silakan dokter, Panji. Terima Mari. kasih. Ya, Makasih mari. ya. Dik, Ya, Pak. Iya. buru-buru banget sih. Tadi udah ngobrol sama dokter Reisa. Kira-kira kamu udah terinspirasi belum? Cita-cita kamu menjadi apa? Apa menjadi dokter kayak teman papa tadi? Kayaknya jadi pengen jadi dokter deh. Pengen ya? Abis lihat-lihat tanya-tanya jawabannya dapet. Nah, kalau kamu memang jadi dokter harus kuliah yang benar, ambil kedokteran. Iya. Terus kalau buka praktek jangan pas buka puasa jam 4. Buka jam 4 gitu. Nanti orang ngirainnya buka puasanya jam 4. Nah, papa tuh sebetulnya banyak nih teman-teman deket papa tuh yang sukses-sukses. Oh ya? Iya. Ada lagi Pak? Ah, banyak. Dari mulai yang komedian ada, dokter ada, terus Komandan polisi. pengacara ada. Papa punya teman pengacara. Oh ya? Wah, pengacaranya top. Ini juga bisa menjadi inspirasi. Dia mau main ke sini katanya. Ntar lagi Oh ya? mau dekat. Iya. Oh ya? Iya, Saya nanti. panggilin Pak ya? Panggilin. Hah? Saya nggak berani Pak kalau panggil begini. Ini Pak, Ini dia Pak. mana suksesnya ini Pak? Ini kan dia juga jaga warkop Pak. Bukan ini. Hah? Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Tadi kan Bapak bilang udah mau datang. Bukan yang ini. Lagian pas banget lagi gue panggil bilang datang. Bukan lo. Maaf Pak, mau ngambil gelas-gelas tadi rumah Bapak, playroom. Oh, ya udah. Bentaran ya. Oh. Maaf. Playroom lagi. Mana sih Pak? Lagi teman Bapak? Ini udah deket. Katanya udah deket. Iya udah deket tuh. Siapa? Kenapa lihatnya di jam? Ini kan ada maps-nya tuh. Tuh, kita udah nyampe. Oh iya. Udah dong, belum? Belum Diki? Udah biarin dia Pak. Ini dia teman papa. Bang. Kenapa nih? Horas. Horas. Sebelum abang nyampe, kita sama-sama nyanyikan dulu. Ini adalah sambutan buat teman saya ini. Khusus buat Bang Hotman. Oh, Musik. Semua bernyanyi. Wah. sering lihat ini di TikTok, di Instagram ini Pak. Kalau pengacara ini nih. Iya. Ini Gimana, outfitnya mahal banget ini. Bang, itu apa Bang? Kayak Ini untuk bertahan hidup, untuk mematikan corona. Selalu dibawa kemana-mana? Iya, selalu. Saya belum pernah positif sampai sekarang.
Alhamdulillah. Sampai hari ini. Berarti Ya. kondisi tubuhnya Berarti bagus. Ya, negatif selalu dulu ya. jaga terus ya. Benar. Ya. Karena kemarin saya pernah lihat abang juga waktu zaman Covid tuh maskernya sampai nutupin muka. Ya, Bang. semua Topeng, gua itu namanya, Ya. itu namanya topeng. Kalau nutupin muka namanya topeng udah. Sampai doang. Sampai saya pernah masak minyak kayu putih, minyak kayu putihnya kebakar ke atas gua matiin, akhirnya meledak. Ini semua bekas kebakar. Saya pernah hampir buta 2 minggu, hampir nggak bisa Ini lihat. serius bang? Serius. Gara-gara apa kok bisa begitu? Jadi saya tiap pulang syuting itu atau kerja, saya selalu masak air dicampur minyak kayu putih. Terus pada waktu itu saya terlalu sibuk wean sama aspri-aspri cantik. Oke. Lupa apinya udah mendidih, akhirnya apinya masuk ke minyak kayu terbakar kan, menyala gitu kan. Iya. Salahnya saya matiin karena pembantu udah teriak, aku siram pakai air. Oh malah Malah Kayak bom Hiroshima. Hiroshima. Iya, ini nggak bisa lihat. Ya ampun. Benar ada 2 minggu. Sampai saya di dokter waktu itu, di dokter mata, duduk di ruang tunggu begini. Cuma ada satu hal yang insting gue selalu ada. Gue nggak bisa lihat, tapi saya tahu cewek apa orang yang duduk depan gue itu apa. Apa tuh? Kaki cewek. Kalau itu kelihatan ya. Kelihatan, padahal gue udah nggak bisa lihat. Yakin itu kaki cewek gitu. Padahal udah nggak bisa lihat tuh. Keadaan lagi dalam keadaan darurat nih. Tapi insting tetap jalan. Itu. Cewek nih. Iya. Bagus. Dan itu the true story. Jadi Om jadi pengacara duitnya banyak dong. Tuh, Jangan Bang. langsung Tuh, tiba-tiba. Kamu nanya gitu sih langsung. Kenzi, nih ya denger nih. Outfitnya hari ini Om. Kasih tahu Om. Outfitnya Om. Dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah Om. Coba Om. Gak enak lah. Tapi hanya ini aja 6 miliar, udah itu aja deh. ini baru satu doang. Ini 30 juta. Ini 6 miliar Om. Lu bitong. Lu botek atau lu bitong? Tuh, Gen. Jadi Ya. kalau di total ini jadi townhouse nih. Gak juga kan. Bisa jadi perumahan klaster. Perumahan ini ya. klaster nih. Iya. Klaster. Lu ya, penampilan itu perlu. Iya. Penampilan itu kenapa? Kalau penampilan kita sudah meyakinkan, convincing, dalam debat pun orang akan segan sama kita. Jadi ini bukan pamer. Karena saya kan hidup dalam dunia konflik. Iya. Setiap saya masuk ke ruangan, memang berhadapan dengan berdebat. Tapi begitu kita masuk, apalagi kalau bule-bule, tong gitu berliannya di Dia meja. udah down dulu tuh. Dilihatin. Who is this guy gitu kan. Jadi sudah psikologi sudah kita kalahkan dulu satu langkah. Jam tangan segala macam. Jam tangan saya jarang pakai gara-gara sudah ada handphone. Tapi ini asli semua, Bang. Kadang-kadang ada juga Bang pengacara. Emang gue seperti siapa itu yang katanya berliannya palsu semua yang dibilang pesawat ekonomi duluan nyampe bisnis duluan Amerika. nyampe daripada ekonomi. Iya. Jadi pesawatnya terbelah dua gitu. yang landing duluan bagian bisnis, yang bangku ekonomi. Siapa yang bilang itu? Barbie. Barbie di mana kau? Langsung dipanggil. Dengan begini saya Orang-orang ngejreng. awalnya seperti badut tapi lama-lama keren kok. Sekarang orang wow, 6M, 12M. Buset. Beliin dong. Hah? Pinjem duit. Gak boleh begitu. Boleh begitu ya? Anak harus cari sendiri. Benar. Jangan cengeng. Ya, cari sendiri. Lagian kamu minta beliin sama papa. Susah kan beli begini mah. Jangan lupa, semua harus kalau you coba, one day you may get that. Tuh. Ya, jadi jangan pernah pernah menyerah, mengharapkan dari orang. Never give up. Trying. Oke? Jangan nyaman dalam dunia kamu sekarang. Dulu saya waktu lihat Gedung Sarinah waktu nyampe tahun 82. Oh, inilah Sarinah. Dulu kan waktu kita sejarah kan Gedung Sejarah Sarinah dibangun oleh Soekarno. Iya. Sekarang yang parkir depan Sarinah Lamborghini gue. Oke. Kalau orang berkelas memang gitu, Lamborghini gue harus ditunjuk Bang, pipinya. tapi ini Bang, Ya. kita ngeliat abang kan penampilannya wah lah ya gitu. Iya. Tapi kalau soal makanan gimana? Apakah sama dengan kita atau ada khusus? Saya selalu bilang sekaya apapun kamu, ini nih tipsnya. pada akhirnya tidak bisa terlepas dari makanan kamu sejak kecil. Nggak akan jauh-jauh beda. Makanan gua nggak sama dengan super taxi. Nasi uduk, ya, pecel lele, nggak ada bedanya. Kambing. Ya, kalau saya waktu kecil, ibu saya selalu masak ikan mujair 1 ember. Tujuannya agar katanya makanan itu membuat IQ kita tinggi dan memang aku tinggi. Iya. Gara-gara ikan mujair. Nah, kayak si monyong-monyong itu bilang ikan mujair katanya itu
ikan hama itu ada musuh gua tuh banyak tuh. Ada yang bilang gitu? Ada si Monyong tuh. Si Monyong. Berarti Ken, mulai hari ini kamu tiap hari papa masakin ikan mujair. Ya. Biar kayak Bang Hotman. Biar kayak Om Hotman nih. Benar. Ikan mujair. Misi dulu, awas semuanya. Dia pelan-pelan. Halo Abang. Ya. Pak Haji, Ya. spesial untuk tamu Nah, hari ini ini. dong. Ya. Menu-menu spesial yang udah saya Ya. siapin karena Ya. tamunya Abang. Oh gitu. Ini ada minuman KUHP. KUHP, apa Ya. tuh? Kopi untuk Hotman Paris. Atau ini minuman kasus. Apa tuh? Kelapa susu. Sesuai. Iya. Main course-nya ada ayam pengacara. Apa tuh? Apa tuh acara? Ayam penyet selalu marah-marah. Atau perdata. Apa tuh perdata? Perkedel dan tahu, Bang. Atau untuk dessertnya. Nah, apa itu? Apa nih? Pidana. Pidana apa tuh? Pisang dan nanas, Bang. Nih, Atau majelis. apa tuh majelis? Mangga dan jeruk ciptaan Lilis. Nih Pak, bawa Pak jadi aktri, lumayan nih. Mau. Jelek begini. Kenapa? Maaf saya Batak. Batuk. Iya. Tapi luar biasa Ya, hebat ya. Banyak banget ya. Hebat, istilah-istilah hukum dipakai. Iya. Bagus. Itu apa pidana tadi apa? Ini pidana ini pisang dan nanas, Bang. Wah, pisang. Pisang dan nanas. Oke. Ini tadi apa? Ayam pengacara. Apa tuh? Ayam penyet selalu marah-marah. Hangnya mana? Hangnya mana? Pengacara hangnya hilang. Pengacara hangnya hilang. Ini Diki ini dari sebelah Bang, ada warung. Oh. Nah, dia kerja di sana. Iya, Bang. Nanti aku kenalkan sama yang punya warungnya. Oke. Ya, silakan dimakan ya, Bang. Oke, Mari silakan makasih. dilanjut. Oh, iya. Mari, silakan Makasih deh. Mau lihat ya, mau lihat ya. Mau lihat ya? Mau lihat ya, mau lihat ya. Nanti aja. Ngapa? Ini nama-namanya lucu-lucu ya gini. Iya, bener nih. Ini Bang, ngomong-ngomong soal Abang kan berarti menangani kasus banyak nih Bang. Ya. Kalau kasus yang paling mahal Bang, Abang pernah nanganin mana? Ingat nggak waktu debat terakhir, waktu debat Jokowi lawan Prabowo, Iya. debat Ingat. capres. Iya. Waktu itu kan ada disinggung soal tanah. Iya, betul. Itu saya yang nangani perkara tanah itu. Tapi waktu itu tanah itu sudah milik konglomerat itu 4 izin pertambangan di Samarinda. Itu the biggest case yang saya pernah tangani. Saya juga pernah ngomong itu di suatu TV. Honornya 12 juta dolar. Double, 12 juta. 12 Ya. juta dolar. Kecil Sekitar, kalau sekarang itu berapa itu? Hampir 200 miliar. 200 miliar. Ya. 200 miliar. Double digit triple ini udah. Ya. 12 miliar. Ya, 200 miliar. 200 miliar. Ya. Masa gope-gopenya nggak ada nih, Pak? Betul, baru-baru ini Bang Hotman ini ada program namanya 911. Iya. Hotman 911. Hotman 911. Ya. Jadi Iya, itu adalah Bang Hotman ini membantu orang-orang yang mungkin pengen dilindungi payung hukum tapi mungkin nggak punya dana ya Bang ya? Iya. Nggak punya dana dan juga lawannya terlalu kuat Iya, sehingga kadang-kadang aparat memihak kepada yang ekonominya kuat gitu loh. Ini ada yang menarik, fakta menarik dari Bang Hotman. Apa Kayaknya- tuh? Ini lucu nih. Katanya Bang Hotman ini kalau berangkat kemana-mana, entah itu liburan sama keluarga, pokoknya sama family, nggak pernah mau barengan satu pesawat. Ya benar. Selalu pisah pesawat. Ya. Terutama sama istri saya selalu pisah. Jangankan ke luar negeri, ke Bali pun begitu. Jadi kalau ada apa-apa, warisan gua nggak jatuh ke orang lain, masih ada yang hidup gitu loh. Pernah mikirin kita kemana-mana. Waktu saya mula-mula berduit jadi pengacara, kita keliling dunia ke Eropa, ke Amerika, selalu cari pesawat yang landingnya bersamaan. Atau dari beda kota, kalau ke Amerika itu kan bisa Bisa dari- landing iya. dari LA, bisa LA, landing di mana dari- gitu. Ya, akhirnya ketemu. Iya. Selalu anak pun dibagi 2. Itu. Kenapa Bang berpikiran kayak begitu? Ya, Tadi? udah banyak kejadian kan pesawat jatuh satu keluarga mati. Iya, Udah banyak kejadian. ada Iya. urusannya. Ya. Bener juga sih kalau dipikir-pikir ya. Tapi bukan karena pengen godain pramugari gitu ya, Om ya? Gue pramugari yang godain gua tahu. Susah ya. Tapi susah dilawan emang nih orang nih. Bener masalahnya, iya. Kita mau iniin nggak bisa. Ini soal aspri-aspri. Abang juga ini pinter loh. Marketingnya Abang tuh jago. Rame gara-gara aspri-aspri. Sempat orang berpikiran Bang Hotman tuh negatif. Iya. Ternyata Ada bahkan yang laporin saya ke polisi.
Dilapori saya ke polisi gara-gara dansa dengan aspri saya dibilang itu pornografi. Itu forum apa itu? Forum waduh nggak tahu deh. Ya, Hati-hati ya. Padahal itu marketing. Ya, Iya. Kalau saya ke suatu klub bawa 20 cewek cantik, tentu cowok-cowok di rumah para buaya darah kan akan melihatin terus. Gila itu cantik-cantik. Itu marketing. Iya. Itu loh. Iya. Makanya, oh ini saya paham maksudnya Bang Hotman tuh ke sana. Datang saya satu-satunya laki di Jakarta yang datang ke klub itu pakai jas. Aku mau ngecek. Tadi udah ya? Semua Udah, ini semua. dikirim. Ini Bang, yang aku bilang tadi. Bang. Ntar dulu. Oh ini Bang Hotman ya? Mulai. Pengacara yang terkenal itu ya? Masih Om Hotman, masih lengkap nih surat-suratnya. Bukan. Oh di sini. Lu tahu nggak ada yang istimewa dari sini? Apa tuh Bang? Kulitnya itu loh. Iya. Ini orang-orang Batak suka kulit kayak gini. Ada Ini ya? setengah bule gini. Bener Bang, ini nih Amanda. Kalau Ya? makan makan terinya kelihatan. Serem banget. Putihnya. Serem banget. Iya. Pokoknya mah. Aspri ke 77 ya. Banget dong. Ya. Udah ke 76 sekarang. Ya. Bang Hotman, Hah? tahu nggak Ya, sayang. bedanya Bang Hotman sama Sabtu Minggu? Apa tuh? Apa itu? Kalau Sabtu Minggu kan weekend. Iya. Kalau Bang Hotman will never end. Bang Hotman! Balas Bang! Balas Bang! Yes. And Yes. 24 hours Yes. never end you in my heart. Bang Hotman, tahu nggak? Ya apa itu? Apa sayang? Salah. Salah apa yang nggak dipidana? Salah apa yang nggak dipidana? Semua salah pasti Semua salah pasti dipidana. dipidana. Tahu nggak? Salah mirip pasangan. Salah bukan. Apa? Salah bantal. Ini benar-benar asli penggoda nih. Iya, gawat nih. Kalau kita udah buru-buru begini hancur hati kita nanti. Ya, Bang Hotman. Mau nih. Ya? Ntar lagi joget. Kucing apa? Gua nggak gitu banget ya. Duduk sini Amanda. Thank you. Lo kenalan dulu biar Iya dekat. iya. Lewat pintu. Ini ada pintu Bisa nih. lewat depan, lewat jendela. Lewat jendela lu. Itu kan ada pintu. Saya kira pintu ini. Bukan, ini jendela. Pak, nih, Pak Hotman, ini perbuatan tidak menyenangkan nih, bisa nih, Pak. Abang. Nih. Iya benar. Iya Salah, nih. Bang. Tampang lo. Abang kata dia apa? Tampang lo katanya. Iya, kan denger. Apa nih? Ini tadi ada yang bayar bakwan, Bang. Dia nggak punya duit ratusan, bayarnya pakai recehan begini. Oh, Malu dong saya. terus Kalau bisa ditukerin aja deh, Bang. Abang punya 100 ribuan atau apa? Ini bawa pulang, Bang. ini berapa nih? Ini dari warung ya? Dari baru. Coba bayangin, kalau ini ditukar ke abang, nanti Iya. abang masukin kosakinya yang Gak muat dong. Gue gini aja nih. Iya, Bang. Iya, Bang. Ini wanita itu kan tahu nggak cara mengambil hatinya? Gimana, Bang? Gimana? Laki-laki itu faktor ekonomi sangat menentukan. Betul. Agar wanita itu percaya. Oke? Jadi kita harus tetap pede depan wanita. Jadi untuk pertama kali untuk Amanda ini gua kasih sama lo. Emang dari warung saya sih Bang, iya kan? Dia kesini. Nih. Tuh, Amanda. Ini gua kasih. Makasih banyak, Bang. Wah, kalau ini mah bukan gimmick, bukan dibalikin lagi kalau ini mah. Ini warkop saya, Bu. Cuma modalnya dari Bu Amanda, terus tempat jadi dari Bu Amanda juga. Ya. Untungnya nggak buat Bu Amanda, ternyata ini punya Bu Amanda. Lu gak dapet apa-apa. Nggak ada, saya cuma kerja juga ternyata. Kalau Bang Hotman kan biasanya kopi Joni. Iya. Kalau di sini apa namanya? Ini kopi nijo. Kopi Nijo. Kopi nijo. Apa itu Balikannya. kopi nijo? Dibalik aja dari Bang Joni. Kalau Tante Reza sama Om Hotman suka dipaksa nggak sih sama orang tua? Pernah nggak? Enggak, Mencapai saya nggak cita-cita dipaksa. mencapai gitu. Saya nggak dipaksa, cuma diarahkan. Ya kan? Dikasih motivasi. Iya. Saya itu ibunya masa kecilnya di balik gunung. Benar-benar orang kampung. Ya, kemudian nikah sama bapak saya jadi pengusaha mobil, tapi jadi masa kecil saya dari keluarga berada untuk daerah itu. Tapi ibu saya walaupun pendidikan dari gunung, dari kecil selalu ditekankan bahwa agar pintar di sekolah, selalu kualitas makanan itu selalu. Ibu saya itu bisa pergi ke pasar beli ikan mujair 1 ember, terus dimasak untuk anak-anaknya, selalu dikasih
biar pintar kau di sekolah, makan. Terus daun pepaya, telur, bahkan saya kadang-kadang dikasih uang agar mau makan masakan dia yang bergizi semua sayur-sayuran. Entah kenapa itu ibu saya kota, padahal dia dari balik gunung. Dan memang gara-gara dialah sekarang aku pintar dan aku kalahkan lawan-lawanku, ku taklukkan Jakarta. Kalau Dokter Reza, nah dipaksa juga nggak? Nggak dipaksa sih, sebenarnya justru ini berangkat dari keinginan aku sendiri. Karena dulu dari kecil kan sukanya science, dibandingin social studies dulu lebih suka ngerjain biologi, fisika, kimia gitu. Kalau aku disuruh ngerjain akuntansi, belajar ekonomi, aku stres banget. Jadi ya ngarahnya lebih ke pelajaran-pelajaran IPA. Tapi terus mama kan emang backgroundnya hukum juga. Jadi waktu itu yang diarahin untuk hukum itu ke kakak. Nah, ke aku tuh ditanya sih maunya gimana. Kenapa nggak masuk hukum juga? Mungkin emang beda aja. Satu arahnya ke sana, satu ke sini. Karena emang suka atas apa yang dikerjain jadi dokter tuh suka. Tapi mungkin beda sama Bang Hotman. Nah, karena orientasinya kan ini ya gitu Dari kecil memang udah ke arahnya. Nggak, dulu saya pengennya insinyur. Karena apa? Karena melihat kontraktor kaya-kaya, melihat kalau datang ke daerah pakai mobil Toyota Hardtop. Jadi saya berangkat ke Bandung itu testing ke ITB, boro-boro cara nulis, cara ngisi ujiannya pun gua nggak tahu, akhirnya nggak lulus. Jadi saya karena terpaksa, karena semua udah tutup universitas, saya terpaksa masuk ke Fakultas Hukum gelombang kedua di Unpar. Ya, jadi masuk saya Fakultas Hukum karena terpaksa, karena saya sudah nggak masuk ke teknik atau dokter. Tapi ternyata hari pertama saya kuliah, saya udah sadar bahwa saya berbakat. Tapi tetap saya pesimis bahwa, aduh jadi Fakultas Hukum nggak ada masa depan. 2 kali saya masuk rumah sakit gara-gara stres. Jadi nggak ada masa depan, bakal miskin gitu loh. Iya. Ternyata sesudah saya lulus, dan sekarang sayalah salah satu yang mendobrak keyakinan itu bahwa tidak benar sarjana hukum itu miskin. Malah sekarang gua kalahin, dokter gua kalahin, insinyur gua kalahin. Dari segi duit dan penampilan. Benar gak sih? Tapi kan beda juga orientasinya Bang Hotman kan mungkin karena kepala keluarga ya. Orientasinya lebih ke materi. Sedangkan aku tuh memang dari awal tuh mama yang ngasih tahu. Mama temennya Bang Hotman. Gua dekat sama mamanya juga. Itu pokoknya kalau mau kerja, misalnya kan aku udah memutuskan untuk jadi dokter. Yang utama adalah untuk itu dulu, fokus pekerjaannya dulu. Kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, setulus hati, bermanfaat untuk orang lain, ntar uang juga akan datang sendiri kok. Jadi kalau Diki, buat Kenzi juga, ini contoh. Kalau mau ambil tuh fokus, jangan ngambil semua diambil. Ini kayak Diki nih Bang. Iya betul Bang. Dia dulu kuliah, dia siang ambil komputer, malam dihukum. Iya. Nyolong dong, nyolong. Itu bukan kuliah, lebih ke maling kalau itu. Ken, kalau seandainya nih, Kenzi, profesi di dunia ini cuma ada 2, pengacara dan dokter. Kenzi pilih mana? Aku pilih pengacara. Lo tuh kelihatan tuh gara-gara pengen punya aspri cantik. Apa? Bukan? Biar untuk kesimpan duit di kos kaki. Dia nggak mau jam 2 subuh dibangunin. Pasiennya sudah gawat gitu. Jam 2 subuh dibangunin. Iya dipanggil. Iya, aspri. Nah, kalau pengacara itu jam 2 subuh baru pulang. Party. My life itu. Ya kan? Pokoknya papa mah terserah Kenzi. Iya. Ya, yang penting Kenzi. Bang Hotman. Ini Bang, saya mau ngasih lamaran kerja. Oh, lo mau keluar dari tempat gua? Mau pindah ke Bang Hotman? Ya kan Bapak lagi nggak mau nyari aspri yang cantik, saya mending sama Bang Hotman aspri cantik-cantik. Lu apa? Kalian lu apa? Saya udah jadi asisten pribadinya Pak Andre. Ya, gua nggak mau cowok. Gua maunya cewek. Gua maunya kayak Amanda tadi. Oh, lu yang nongol ngapain? Bang Atta, Bang, coba Bang, kasih celana hot rok pendek. Seksi, jadi seksi. Serem.